Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Arif Irawan, Renda Reditama, Wildan Muhalat, Bayu Gusti, dan Irahmudin ingin menjelaskan materi tentang manajemen operasi yang berjudul Desain Produk dan Jasa. Pengertian produk baru. Produk baru diartikan sebagai produk baru bagi perusahaan, modifikasi dari produk yang sudah ada, duplikat dari produk pesaing, produk yang diakuisisi, dan produk asli inovatif. Produk baru diperkirakan bisa memberi sebuah proporsi yang tinggi bagi pertumbuhan perusahaan dan kadang-kadang memberikan kontribusi utama terhadap laba bisnis keseluruhan. 7 faktor penting dalam perencanaan produk baru. Pertama, pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan konsumen lengkap. Kedua, sumber daya yang mendukung terhadap pengembangan produk baru. Ketiga, perkiraan penyimpangan produk baru dalam memenuhi pasar sasaran. Keempat, perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan produksi produk baru. Kelima, antisipasi terhadap reaksi para pesaing. Keenam, kapan waktu yang paling tepat untuk meluncurkan produk baru. Ketujuh, jasa terkait sebagai pendukung produk baru. Baik, selanjutnya adalah definisi pengembangan produk baru. Pengembangan produk merupakan pengembangan dari produk yang sudah ada atau menciptakan sebuah produk yang sama sekali baru melalui riset dan penelitian yang dilakukan oleh para manajer pemasaran maupun melalui Departemen Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya ada 6 golongan dalam produk baru. Yang pertama, produk baru bagi dunia, yaitu produk yang diciptakan pasar yang baru sama sekali. Kedua, lini pengembangan produk, yaitu lini produk yang benar-benar baru pertama kali didirikan oleh perusahaan. Tiga adalah tambahan lini produk, yaitu perusahaan menambah lini produk yang sudah ada. Empat, merevisi pasar yang sudah ada, yaitu penyempurnaan produk yang sudah ada sehingga memberikan nilai yang lebih tinggi atau mengganti dengan produk yang baru. Kelima adalah penempatan kembali, yaitu memposisikan kembali pada segmentasi produk yang sudah baru atau yang sudah ada. Terakhir adalah penekanan biaya, yaitu produk dengan penampilan yang sama tetapi melalui biaya yang rendah. Pentingnya pengembangan produk. Pertama, hubungan dengan daur hidup produk. Kedua, produk menunjukkan laba. Ketiga, pengembangan produk sangat penting bagi perusahaan. Pengertian Quality Function Development. QFD adalah metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. QFD meliputi seluruh komponen yang diterapkan dalam rencana pengembangan sekolah dengan target identifikasi. Manfaat QFD, fokus pada pelanggan, efisiensi waktu, orientasi kerja sama tim, orientasi pada dokumentasi. Kelemahan QFD. Pertama, memerlukan keahlian spesifik beragam, yaitu input pada QFD memerlukan analisis pasar. Penerjemahan karakteristik kualitas membutuhkan keahlian perancangan, penerjemahan ke spesifik teknis. Kedua, kesulitan dalam pengisian matriks. Ketiga, hanya merupakan alat. Tidak ada kejelasan kerangka pemecahan di dalamnya masalah. QFD merupakan metode yang beroperasi berdasarkan input, mengolahnya dan mengeluarkan output tertentu. Yang keempat, bersifat proyek tanpa kelanjutan, yaitu tidak ada pembukuan institusi atau job desk yang tepat untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. HOQ atau House of Quality. House of Quality merupakan rumah pertama dan merupakan bagian dari pengembangan QFD. Pada House of Quality terdapat WATS, merupakan Customer Requirement atau Voice of Customer. House atau merupakan Technical Requirement. Metrik berhubungan Competitive Assessment atau konsumen dan teknis. House of Quality atau rumah kualitas merupakan alat yang digunakan untuk menggunakan struktur QFD. Tahapan pembuatan matriks House of Quality sesuai dengan diagram, yaitu menentukan karakteristik produk. Karakteristik produk yang dimaksud di sini adalah karakteristik atau jenis kebutuhan yang sesuai dengan keinginan pelanggan, yang meliputi desain, komposisi, proses pemberian produk, mutu, dan lainnya. Kedua, mengadakan penilaian karakteristik produk.
Penilaian ini digunakan untuk dapat menerjemahkan apa yang diinginkan pelanggan menjadi suatu rangkaian pemrosesan terhadap produk atau jasa baku tersebut. Ketiga, menentukan variabel performansi. Para pemasok yang dimasuk di sini adalah pemasok bagi unit usaha untuk kegiatan produksi yang harus ditentukan. Keempat, mengadakan penilaian performansi. Penilaian performansi yang dimaksud adalah tentang kekuatan maupun kelemahan.